bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam para sahabat DKC, kita berjumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Hari ini Selasa 26 Juli 2022, Pekan Biasa ke-17. Hari ini kita akan mendengarkan sapaan Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai dengan 43. Dengan renungan yang dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR dengan tema Taburkanlah Kebaikan Jika Ingin Selamat. Dan doa dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR dari komunitas PRR Pringgolayan Yogyakarta. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan diri kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala kasih dan kebaikan-Mu yang kami terima dari hari ke hari. Kami mohon, sertailah kami agar kami senantiasa menabur kebaikan dalam hidup kami, sehingga kelak kami boleh mengalami keselamatan-Mu daripada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai ayat 43. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak sejahat. Musuh yang menaburkan benih
lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Taburkanlah kebaikan jika ingin selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini merupakan peringatan wajib Santo Yoakim dan Santa Anak, orang tua dari Bunda Maria. Injil yang hari ini kita dengar di mana para murid-murid Yesus meminta penjelasan tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Dalam bacaan Injil tadi, Yesus dengan jelas mengatakan kepada murid-muridnya perbedaan atau apa perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Di sana juga sangat jelas kita dengar atau kita baca bahwa Yesus menjelaskan jika perumpamaan tentang lalang di antara gandum, yang mana orang yang menabur benih baik ialah anak manusia, sedangkan ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Dan yang menabur lalang ialah iblis. Di situ sangat jelas Yesus mengatakan bahwa ketika kita memilih menjadi orang baik atau memilih menjadi anak-anak Allah, maka benih yang kita tabur adalah benih kebaikan. Dan ketika kita menaburkan kejahatan, maka kita adalah anak-anak si jahat, atau dikatakan kita adalah iblis. Tentu perkataan ini cukup keras untuk kita, namun Yesus dengan tegas mengatakan demikian kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, maksud Yesus dengan penjelasan ini, Yesus mau agar kita tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang jahat, dan mana yang tidak boleh kita buat atau kita lakukan dalam hidup harian kita. Jika kita ingin selamat pada akhir zaman, maka taburkanlah kebaikan. Kebaikan yang kita tabur pada saat ini akan kita tuai atau kita panen pada akhir zaman. Tentu saja juga jika pada saat ini kita menabur keburukan atau kejahatan, maka pada akhir zaman kita akan dikumpulkan, kita akan diasingkan, bahkan akan dimasukkan ke dalam api neraka, dan di sana akan ada ratapan dan kertakan gigi. Kita semua tentu tahu orang yang baik pasti tempatnya ada di surga dan akan diselamatkan oleh Bapa. Tetapi orang yang jahat tentu tempatnya ada di neraka dan tentu tidak akan mengalami keselamatan. Jadi, bagaimana Bapak, Ibu, saudara-saudari? Masih maukah kita menabur kejahatan? Atau kita berlomba-lomba untuk menabur kebaikan dalam hidup kita bagi sesama yang kita layani dan kita jumpai? Marilah bacaan Injil hari ini, Yesus dengan tegas menjelaskan perumpamaan tentang lalang di antara gandum bagi kita, dan dengan tegas juga Yesus mengajak kita
untuk senantiasa menjadi anak-anak Allah yang senantiasa menaburkan kebaikan di ladang hidup kita di dunia yang sedang kita pijaki ini, hingga pada akhir zaman, pada akhir hayat kita diselamatkan dan kita akan mengalami sukacita dan kita akan berbahagia serta bercahaya laksana matahari di dalam kerajaan Bapa kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi semua orang tua di mana saja berada, ya Tuhan, berkatilah semua orang tua kami di mana saja berada. Berilah mereka kasih dan cinta serta kesetiaan dalam membesar dan mendidik anak-anak yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua yang belum dikaruniai buah hati, semoga mereka senantiasa menaruh pengharapan akan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan, dan kelak semoga Tuhan menganugerahkan anak sebagai bukti cinta mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak di mana saja berada, semoga anak-anak bertumbuh dan berkembang dengan penuh iman dan takwa kepada Tuhan, dan kelak menjadi anak yang baik dan berbakti bagi orang tua dan orang banyak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para saudara-saudari, sahabat DKC yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati.